Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CV Penaraya yang beranggotakan yang pertama saya, Zidane Kodrat Khairul. Saya Renaldi Ahmad Fauzi. Dan saya Zidan Ardiansyah. Di sini kami akan membahas tentang pemasaran digital untuk sektor pertanian. Untuk yang pertama itu pendahuluan yang memiliki latar belakang pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak petani yang bergantung pada metode pemasaran tradisional dan hanya menjangkau pasar lokal. Hal ini membuat mereka sulit bersaing dan mendapatkan harga yang lebih baik. Kehadiran digital marketing menjadi solusi karena dapat membuat akses ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global, dengan biaya yang relatif lebih efisien. Bab kedua adalah strategi pemasaran digital berbasis pendapat untuk industri pertanian yang banyak dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menggunakan situs web. Situs web seperti premis bisnis pertanian di internet yang akan mempromosikan produk pertanian selama 27 dan 365 hari dengan berinvestasi di situs web. Pertanian dapat membangun merek di internet. Situs web adalah tempat petani akan mengunjungi dan membangun merek di ruang digital untuk menarik lebih banyak konsumen. Untuk yang kedua adalah iklan PPC. Menjalankan kampanye PPC adalah strategi pemasaran digital efektif yang membuat meningkatkan konveksi dan prospek. Dengan bantuan pemasaran digital, peralatan pertanian modern yang telah mengalami evolusi dapat dipromosikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga adalah media sosial. Media sosial adalah strategi baru yang akan datang dalam industri pertanian yang memainkan peran penting dalam mempromosikan produk atau layanan pertanian. Sebagai platform media sosial menjalin kemitraan penting, terhubung dengan pelanggan, dan mendidik konsumen tentang teknik pertanian baru. Petani dapat membuat profil media sosial di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, dan mulai memposting konten yang relevan dalam industri pertanian. Media sosial membantu menciptakan komunitas yang menarik dan meningkatkan keterlibatan di antara pelanggan potensial. Yang keempat, buletin email. Pemasaran email adalah strategi pemasaran digital yang sangat baik yang membantu mencapai laba dan investasi yang tinggi. Newsletter memang membantu untuk tetap berhubungan dengan pelanggan potensial. Ini membantu memberikan informasi yang relevan mengenai bisnis pertanian yang mencapai tingkat konversi yang tinggi dibandingkan dengan saluran lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Renaldi. Untuk Saudara Renaldi, dipersilakan. Baik, di sini untuk bab 3 yaitu adopsi pertanian digital. Teori yang mendasari masa digital pada bisnis pertanian untuk menurut Simpson dan Clifton tahun 2017, teori DOI atau digital uh, adalah upaya untuk menjelaskan bagaimana teknologi atau penemuan baru yang inovatif menyebar melalui kegunaannya dari satu budaya ke budaya lain. Teori DOI relevan dengan pemasaran digital karena fenomena ini dimulai di Amerika Serikat dan sejak itu menyebar ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Menurut Tuzel dan Hobbs tahun 2017, studi ini berusaha untuk menyelidiki bagaimana tunggal kemungkinan lingkungan digital dan jaringan yang ada di lingkungan itu untuk melanggengkan usaha bisnis mereka. Nah, kemudian ada tantangan penerapan digital di bidang pertanian. Yang pertama adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan pembangunan yang signifikan dalam hal infrastruktur di sektor yang mendukung sektor agribisnis di bawah standar dan sebagian besar ekonomi.
Yang kedua, masalah konektivitas. Konektivitas jaringan adalah jantung dan jiwa dari setiap proses digitalisasi. Sangat disayangkan bahwa meskipun memiliki jumlah pengguna internet terbesar kedua, konektivitas merupakan masalah yang signifikan di sebagian wilayah pedesaan. Yang ketiga, keengganan untuk beralih alternatif. Meskipun telah memakan banyak waktu untuk membuat petani beralih ke praktik pertanian modern dan masih dalam proses, mereka tidak mau beralih ke saluran pemasaran yang lebih baru. Next. Kemudian ada adopsi teknologi seluler. Uh, Gale dan Cummings tahun 2017 telah menemukan bahwa perkembangan mobile teknologi telah sangat mempengaruhi kemudahan dan aksesibilitas melalui mana informasi dapat dikumpulkan oleh mereka yang menerapkan teknologi ini ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Bolat tahun 2016, pentingnya teknologi seluler terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan peningkatan kemudahan aktivitas komunikasi antara pengguna dimanapun dan kapanpun. Maraknya penggunaan smartphone telah memungkinkan teknologi seluler tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Secara efektif, mengubah konsep ke komputer portable kecil untuk diakses terlepas dari lokasi geografis. Munculnya teknologi seluler seiring dengan praktik mesin pencari teknik optimasi diterjemahkan menjadi potensi peningkatan peluang bisnis untuk individu mampu memanfaatkan inovasi teknologi. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zidan Ardiansah. Untuk Saudara Zidan Ardiansah diperkenankan untuk memaparkan materi. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Bab kelima, platform marketing digital, desain situs web dan kepercayaan konsumen. Menurut Pegnati dan Sarati 2017 telah menemukan bahwa desain situs web merupakan faktor kunci untuk mendapatkan kepercayaan pada vendor online yang tidak dikenal. Untuk pemilik tunggal yang bertanggung jawab untuk menjalankan sendiri upaya pemasaran digital, membangun kepercayaan konsumen pada merek mereka adalah komponen penting untuk memperoleh bisnis baru dan menjaga loyalitas bisnis yang sudah ada. Lalu kemudian menurut Kozmowski dan kawan-kawan 2016 menemukan bahwa penilaian tentang kepercayaan sebuah situs web dapat dibuat hampir seketika, menunjukkan pentingnya desain web dalam hal online, kehadiran dan menghasilkan kepercayaan pada merek yang mungkin tidak dikenal oleh pelanggan perspektif. Next. Terakhir yaitu kesimpulan, pemasaran digital transformasi pertanian modern melalui pemanfaatan website, media sosial, SEO, EPC hingga video marketing. Petani dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Meski masih ada tantangan, digital marketing menawarkan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing pertanian di mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada anggota kelompok yang telah menyampaikan materinya. Cukup sekian materi yang telah kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.